Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Seorang pendaki mengirim pesan terakhir kepada temannya. Pesannya singkat. Kayaknya ada yang ngikutin kita. Setelah pesan itu terkirim, tidak ada lagi kabar dari mereka. Tim pencari menemukan tenda mereka beberapa hari kemudian. Makanan masih utuh. Tas masih ada. Api unggun sudah mati. Tapi para pendakinya hilang tanpa jejak. Selamat datang di channel ini, tempat di mana misteri nyata dan kisah gelap dibahas secara mendalam. Dan malam ini, kita akan membahas salah satu misteri pendakian paling menyeramkan di Indonesia. Tahun 2019, 4 mahasiswa dari Jakarta memutuskan mendaki Gunung Salak. Gunung ini memang terkenal indah, tapi juga dikenal memiliki reputasi gelap. Banyak pendaki percaya Gunung Salak bukan gunung biasa. Jalurnya membingungkan, dan cerita orang hilang di sana sudah terdengar sejak lama. Namun bagi 4 mahasiswa itu, semuanya terdengar seperti mitos. Mereka berangkat penuh semangat. Mereka tertawa di base camp. Masih sempat membuat video dan mengunggah foto ke media sosial. Tidak ada yang menyangka itu akan menjadi dokumentasi terakhir mereka. Keanehan mulai terjadi. Menurut kesaksian pendaki lain, cuaca di Gunung Salak malam itu berubah sangat cepat. Kabut turun tanpa suara. Angin tiba-tiba berhenti. Dan suasana hutan menjadi sangat sunyi. Sekitar pukul 10 malam, salah satu mahasiswa sempat mengirim voice note. Suaranya terdengar panik. "Bro, serius, kita dengar suara langkah." Namun anehnya, di rekaman itu tidak hanya terdengar suara mereka. Ada suara lain. Pelan. Seperti seseorang sedang berbisik di kejauhan. Keesokan paginya, kontak mereka hilang total. Tim pencari menemukan sesuatu yang aneh. 2 hari kemudian, tim SAR mulai melakukan pencarian. Awalnya mereka mengira para pendaki hanya tersesat. Namun setelah masuk lebih jauh ke hutan, situasi mulai terasa berbeda. Seorang relawan mengaku kompasnya tiba-tiba tidak berfungsi. Yang lain merasa seperti berjalan berputar-putar. Dan saat tim akhirnya menemukan area perkemahan, semua orang langsung terdiam. Tenda masih berdiri. Sepatu masih ada di depan tenda. Mie instan masih berada di dalam panci. Tapi, tidak ada satupun manusia di sana. Tidak ada jejak perkelahian. Tidak ada darah. Tidak ada tanda mereka turun gunung. Mereka menghilang begitu saja di tengah malam. Penemuan yang membuat merinding. Pada hari keempat pencarian, tim menemukan satu tas tergantung di pohon. Di dalamnya terdapat kamera milik salah satu pendaki. Dan isi rekaman di kamera itu membuat banyak orang merinding. Awalnya video terlihat normal. Mereka tertawa, memasak, bercanda di depan api unggun. Namun menjelang akhir rekaman, kamera tiba-tiba mengarah ke arah hutan. Tidak ada apa-apa, hanya gelap dan kabut. Lalu, terdengar suara salah satu pendaki berkata pelan, "Siapa itu?" Beberapa detik kemudian, video berhenti mendadak. Dan yang paling aneh, hingga hari ini, tubuh mereka tidak pernah ditemukan. Teori yang bermunculan. Sejak kejadian itu, muncul banyak teori. Teori 1, tersesat dan hipotermia. Sebagian orang percaya mereka tersesat akibat kabut tebal, dan akhirnya meninggal karena hipotermia. Namun teori ini dianggap janggal, karena barang-barang mereka ditinggalkan begitu saja. Teori 2, jalur terlarang. Warga sekitar percaya para pendaki memasuki area yang dianggap terlarang. Konon ada beberapa tempat di Gunung Salak yang tidak boleh dimasuki sembarangan. Teori 3, gangguan mistis. Inilah teori yang paling sering dibicarakan. Beberapa pendaki mengaku pernah mendengar suara aneh, langkah kaki, bahkan melihat sosok di antara kabut Gunung Salak. Dan sebagian percaya, 4 mahasiswa itu tidak pernah benar-benar keluar dari gunung tersebut. Sampai hari ini, kisah hilangnya para pendaki itu masih menjadi pembicaraan di kalangan pecinta alam. Tidak ada jasad ditemukan,
Tidak ada penjelasan pasti. Hanya tenda kosong, kamera rusak, dan pesan terakhir yang masih tersimpan. Kayaknya ada yang ngikutin kita. Dan mungkin, di antara kabut tebal Gunung Salak, sesuatu memang sedang memperhatikan mereka malam itu. Kalau menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi pada para pendaki itu? Apakah mereka tersesat, menjadi korban sesuatu, atau ada misteri lain yang belum terungkap? Tulis teori kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk kisah misteri nyata lainnya dari Indonesia.